parah emang. Ini gold laner yang bahkan full hero-nya tuh tidak bisa diremehkan. Dan Ruby-nya malah diamankan oleh teman-teman dari Geek Farm. Jadi magical damage. Popheus jungle nggak tuh? Apa mid lane? Mid lane nggak sih? Rian tuh kayaknya. Oh, Dan Akai-nya, Kairi. Akai Kairi. Oh, combo net. Setiap kali yang terkena heavy spin, itu akan memicu Betul. Popheus untuk Bisa ulti loncat. terus-menerus ya. Betul. Ini combo banget, apalagi ada Ruby. Jadi last pick Ruby ternyata malah di-deny oleh teman-teman dari Onyx agar nantinya Ruby-nya tidak memicu banyaknya demonic force yang keluar dari sosok Popheus. Tapi secara logik ya, kan Akai heavy spin ya. Padahal dia tidak menggeser posisi dari musuh ya. Kenapa dia bisa Padahal ditembok kan ya? nge-trigger? Iya, kenapa ya? Karena kayak ngegeser aja, dek gitu. Tapi kan animasinya tuh stay gitu, diem. Ya, this is combo. Kita Apakah tidak ini tahu. akan di-fix nanti ya? Wow, sepertinya enggak lah, Net. Gimana menurut lo? Karena dia, ya kecuali dia ngegesernya, ya ngegeser playernya gitu. Tapi ini kalau udah kecepit tembok. Apa jangan-jangan kita selama ini terkena ilusi bahwa temboknya tuh bergeser sebenarnya? Itu aja jawabannya, Net, biar Iya aman. sih, biar Saya aman. kan nggak tahu. Iya sih. Enggak lah. Nah, Ya, gara-gara lu barangkali. ngomong kayak gini tiba-tiba ntar di game ada topik lagi, Net. Bisa apa? Hah? Nggak bisa. Ya itu yang Akai misalkan sama Popheus ya kan bisa jadi. Tiba-tiba di-fix jadi nggak bisa lagi untuk nge-trigger ya kan? Tapi kan kalau misalkan Akainya ngedorong orang kan bisa. Iya betul. Akai ngedorong orang Yang bisa. gua permasalahan di sini kan ketika Pas nempel tembok. pas nempel iya karena Iya. animasi juga sama-sama diem. But it's okay. Baru, Tiba-tiba baru Paus. mau. Selamat datang di game pertama Iya. dari Geek Farm vs Onyx Best of 5 Series. Dan ternyata ada pause. Oke. Karena yang muncul pertama adalah Geek Farm. Apakah technical pause-nya datang dari Geek Farm? Tidak sepertinya ya. Belum ada informasi. Belum ada. Biasanya Bobo langsung bilang enggak Iya. Be. Dari ini. Ah susah sih kita nanya Bobo. Oh itu tuh Jana Jana. lihat tuh Jana. Oh panas sekali HP-nya, Net. Tuh. Apa mana? Itu tuh Jana tuh. Oh iya. Lu lagi benerin HP Force close kayaknya. Force close kalau enggak ini kurang apa keset. Oh, makanya ada bedak tuh. Siapin. Nah, bagi bedak dong, Bang. Bang. Woi, bedak, Bang. Iya, bedak. Bukan. HP. HP. Ini apa? Oh, itu bedak bener, Net. Ditunjuk-tunjuk bedaknya. Enggak tuh dia. Sarung jempol. Kartu SIM SIM, card. itu dia. Oh. Oh, mungkin ini. Biar ini kali double connection. Iya, itu maksudnya. Double connection jadi nggak apa ping spike namanya. Biar nggak lompat-lompat gitu. Wih, Samoh mode serius begitu ya? Apa Si dingin? ngaruh tuh perkara hoodie doang. Ngaruh, Net. Apa? Mode jongkok, mode hoodie kan bisa berpengaruh. Kemarin-kemarin dia nggak pakai hoodie begitu. Tetap serius mainnya. Berarti harus cari ciri khas ya. Iya ya. Biar di notice sama caster sama Iya ya. viewers. Tapi seenggaknya kan jadi kayak kita memiliki asumsi ke Samo kan. Iya. Nah, jadi buat teman-teman para pro players ya kan yang ingin dinotis oleh para caster tentunya dengan mode-mode tertentu. Ya, termasuk cewek yang pakai selimut terus karena kedinginan. Dia udah tahu dingin tapi depannya ada kipas angin. Tahu nggak, Net, kenapa itu, Net? Biar HP-nya nggak panas. Bukan. Apa? Itu karena dia menandakan bahwa dia tuh lagi Pengen dipeluk. bukan. Oh. Itu kedinginan karena mereka ada di pucuk, Net. Waktu regular Wah. season ini kan season 10 kemarin. Tapi ini MPL Ngaruh tuh. ngaruh makanya. Ngaruh tuh. Oke. Masih menunggu tentunya buat teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Untuk nantinya teman-teman menyaksikan bagaimana update-update terkini soal One Esports dan juga MPL Invitational. Tapi emang dari tiap season ke season ya. Itu kalau lihat Boots tuh selalu humble, ketemu juga secara langsung kayak Bang Onet. Iya sopan. Tapi gue suka sama Boots. Pas interview dia udah mulai talk aktif. Kalau dulu masih bingung ngomongnya, sekarang udah bisa dia. Saya sih kalau ngomongin interview masih sangat apa ya, terngiang akan interview Sirpai yang mau ketemu sama Boots. Oh iya ya. Tapi belum ketemu-temu ya. Udah ketemunya di Ya, tapi regular season. Back to the game. Best of 5 series ini dia, Cornet. Kairi sudah ada di level yang ketiga dan bahkan udah hampir menuju ke level yang keempat. Tapi kalau dilihat-lihat ya, ini pattern farmingnya mau ketemu di gold lane nih kayaknya kedua belah jungler kita.
udah sama-sama bertemu tapi Oh enggak. cewek udah ngamanin satu gold buff-nya. Ngebuat mereka untuk mundur kembali dan mungkin akan berotasi lagi ngambil Kramer ke gold buff atas ya. Wah, Incandescence. Flame shot. Oke. Dan ternyata. Walaupun dagger miss tadi ya, Iya. Itu daggernya miss gara-gara flame shot tadi. kedorong dikit ya. Didorong ke belakang sama Drian. Dengan satu movement yang mungkin bisa dibilang cukup mahal ya. Gerakannya tiba-tiba langsung. Dengan respon yang cepat. Menuju ke arah belakang. Biar nanti kedorongnya Janakitnya tuh ke arah tower gitu. Namun sayangnya itu kalau level 4 beda cerita tuh Nat. Betul. Masih bisa untuk dipertahankan. But it's okay. Ada angkat tangan. Weh. Pause berarti. Bang, pause bang. Ada masalah kayaknya dari anak-anak Geek Farm ID yang ngebuat kita harus menunggu sejenak teman-teman. Santai, sabar, jangan berantem di kolom komentar. Kalem slur. Kalem slur. Ini Mending kalian spam emote love. Kalau Geek Farm tuh berarti warna hitam ya. warna hitam. Love hitam dan Hitam juga dan love kuning. Wih, kayak judul lagu Black and Yellow. Black and yellow, black and Iya yellow. bener. Dulu tuh lagu Ya, opening lagi gua. opening vlognya ini. Just No Opening Limit. vlognya bukan Oh, ini bukan. Onyx pak. Kenapa jadi Just No Limit? Oh iya Onyx betul. Onyx dulu. Apa ya Opening dia? vlognya. Opening vlognya zaman Udil. Psycho, Anti-Mage. Bukan opening vlog, ini tahu story. Story Story mau live. Instagram. Iya, Iya story kan? Instagram juga. Story mulai. Dulu zaman-zaman Onyx season 3 tuh pak. Black and yellow, black. Ya Allah. Masih inget ya gue ya? Udah season Good 10, old days. Udah mau 11 aja ya. Iya Net, udah bentar lagi season 11 Net. Iya. Iya. Jadi gimana Net? Total berapa tahun? 5 ya? Kan kalau membaca kolom 40. komentar kan kami butuh Bung Kornet di regular season bahkan playoff. Jadi gimana Net? Nggak juga, masih banyak juga haters gue be. Gue nge-catch masih ada ganti caster juga masih ada. Ah itu mah. Caster camat juga masih banyak be, aman aja be. Aduh. Kapan sih emang? Hah? Februari ya? Nggak tahu kah, kayak Februari deh kalau biasa. Nih kalau misalkan nih biasanya ya ngelihatnya tuh patternnya 1 bulan habis M series ya kan, habis Series kan itu Januari, Februari. habis itu buat yang season ada off season dulu genapnya ya? itu 1 atau 2 bulan setelah MSC. Gitu. Oh, Ada yang ganjilnya maksud lo MSC. genap. Ini kan genap sekarang M Habis series. MSC. Oh, habis MSC. Nah, habis MSC baru tuh season genapnya Pak. Seperti itu. Ya, oke lah. Ya tahun depan berarti ya. Tahun depan. Insya Allah ya. Amin. Kita lihat dulu ya. Kita tunggu Bung Kornet tentunya di Nanti nge-case Dewa gue Arena. gendong anak. Wah, amin. Iya dong kan udah lahir. Iya bener. Tuh. Technical pause. Ya ini kalau lagi pause tuh ngapain ya para pemain ya? Ngobrol, hand warmer. Itu hand warmer. Relax. Oh iya hand warmer ya. Ini cewek tuh ya. Iya. Kairi ngapain tuh? Kairi mikirin apa tuh? Aduh. Apa lagi tuh? Oh enggak. Tapi kadang yang begini-gini tuh ada beberapa player yang jadi nggak fokusnya jadi lepas ya nggak sih? Iyalah. Kalau kelamaan pause atau Karena kan kebanyakan. Temponya jadi turun ya. Iya. Yang tadinya mungkin rencananya mau ngapain jadi bisa nggak jadi, bisa kereset kayak gitu loh. Karena memang kalau kita ngomongin soal technical pause, apapun itu masalahnya, pasti kemungkinan besar tempo akan menurun dari masing-masing tim. Jadi dua-duanya sama-sama turun juga. Makanya di mana ya bahasanya? Oh, olahraga konvensional. Olahraga komisi maksudnya? Kan ada ini, ada yang namanya time out. Iya. Nah, kalau ini kan teknikal beda. Kalau teknikal itu tuh biasanya dari segi koneksi, dari segi apa ya bahasanya yang paling cocok ya? Device gitu-gitulah pokoknya. Nggak jauh-jauh dari yang akan dimainkan gitu loh. Kalau tactical time out, nah itu berbeda. Biasanya katanya itu tuh bisa menjadi sebuah strategi net. Iya. Tactical time out tuh Tapi kayak di ML nggak ada ya? nggak ada. Critical time out. Nggak ada, adanya technical pause kalau bang ping spike bang ngelek gitu. Atau pura-pura ini pura-pura masalah biar di pause. Hah? Max heal. Max. Tapi dia udah cerita juga kan. Udah Dia cerita, udah cerita. udah cerita. Berapa itu kabel ya yang harus di Karena emang unik dia megang HP-nya unik ganti. juga sih. Benar. Dan dia neken itu penuh dengan semangat. Dia dari kan dulu. 4 ini kan 4 apa namanya? Iya, 4 jari net. 4 jari. 2 jempol sama 2 jari telunjuk gitu loh. 3
Apa 5 jari ya? Dingin gak sih? 5 jari. Mencet apaan aja dia? Iya, jadi kayak ngegeser mapnya pakai jari tengah kanan dia. Oh. Kayak tek 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 jempolnya tuh kayak cepet banget gitu. Nah, gitu. Ya, nanti tinggal mungkin anti match-nya sendiri yang menjelaskan ya. Karena kita berasumsi 4 jari lah. Tau gue pemain yang 2 jari doang. Tapi Fasen itu bukan Fasen, lebih tepatnya makronya bagus. Nah itu Udil sama Lemon tuh kayak gitu kalau nggak salah. 2 Dan jari ya. yang unik juga kalau Udil main, kalau kata anak-anak AE, dia grafik selalu yang paling rendah. Oh. Sebagus apapun device-nya tapi dia pakai yang rendah terus. Iya. Kayaknya biar ini net, biar nggak keganggu kalau lagi combo mungkin. Bisa jadi. Atau dia udah nyaman dengan tampilan gambar grafik yang low. Atau ya dia tuh menandakan bahwa dia tuh stay low gitu loh. Tahu gue juga situ tuh. Udah kebaca banget tuh. Stay low, stay humble, down to earth, ya kan? Iya. Tuh lihat full senyum ya kan, ramah tamah seperti Boots dan juga Samo. Nah udah ready nih siap nih. Set mau dijongkok. Udah mau dijongkok, udah mulai siap-siap. megang HP. Wop. Ini dia pertanda bahwa genderang perang akan terjadi di menit yang kedua dan Turtle mungkin akan langsung kita saksikan. Udah mulai game ini dia net. Let's go into the lane of down. Turtle sudah mulai ditarik-tarik oleh Drian dan kawan-kawan. Jump in, Demonic Force, heavy spin dilakukan. Kairi dalam keadaan yang sekarat. Retribution ditahan dan ternyata ada di tangan Kairi. Masih ada Dagger yang tidak bisa connect menuju ke arah teman-teman dari tim Onyx dan disengage dari teman-teman Geek Farm karena mereka kehilangan sebuah objektif yang cukup penting. Yes. Dan inilah dia bantuan dari seorang Boots juga Hampir untuk nge-jab tadi ke arah turtle-nya dan ngebuat dari Janna QT juga nggak bisa asal-asalan masuk dengan Slaughter dan juga Incandescence-nya karena banyak banget tadi yang bisa nge-counter atau ngebalikin keadaan. Dan ini merupakan sebuah keuntungan setelah tadi 2-0 Geek Fam yang udah diamankan ya. Iya, poin kill-nya. dan jadi turning point ya. Iya. Dan di pause lagi. Oke. Sabar teman-teman, tenang, kencangkan sabuk pengaman, persiapkan cemilan, dan kita tingkatkan kesabaran. Kayak di device ya atau karena kayaknya nggak mungkin koneksi. Tapi sampai SIM card net apa ya kira-kira ya? Apa Ganti. spike? Bentar. Udah bukan ini. Udah bukan Janna. Apanya? Itu tuh Janna HP-nya miring, aman. Semuanya miring, Be. Iya maksudnya berarti udah bukan dari Geek Farm. Onyx juga aman aja tuh. Iya. Itu udah terlalu lagi nih kayaknya. Nggak tahu deh. Iya, Aboy aman. Ya kan? Look aman. Dan mulai lagi. Oh iya. Oh iya, ding udah mulai lagi. Spike, Udah jongkok lagi. ping deh ya. Dia pingnya lompat gitu kayaknya ya. Kayaknya. Karena Yang kadang- tiba-tiba berapa? Itu loh yang paling sering tuh yang paling nyebelin sering loh. begitu. Yang tiba-tiba koneksi hilang. Pas Iya. kita lagi misalkan farming terus jadi kayak diem Jadi dulu. kayak diam dulu ya. Kalau nggak jalan sendiri. Jalan sendiri. Padahal analog kita udah kemana, tapi dia kayak jalan sendiri. Iya. Terus kayak tek gitu. Gimana ya? Ngejelasinnya. Ya. Kayak langsung lompat gitu. Nah, pas udah mulai normal ya. Oke, udah mulai masuk Udah in game mulai. sepertinya. Kembali lagi menuju ke lane of down. Sabar teman-teman, tahan emosi, jangan ada provokator. Kalau ada provokator, tutupi saja dengan komentar positif pastinya. Kalau kata KB, lope kuning dan lope hitam. Yoi, black and yellow. Black and yellow. Love. Emot love itu udah menutupi komen-komen negatif dengan energi positif. Betul. Kudakan yang sudah spam emot love kuning sama hitam, rezekinya lancar, sehat Amin. selalu, Amin. dapat jodoh yang baik, Amin. dan bahagia selalu hidupnya. Amin. Dan di arah belakang Balaiski sepertinya dalam ancaman yang cukup serius karena kalau dia terlalu lama untuk stay di sana langsung. Jadi malah dibalikin ya. Iya dibalikin. Tiba-tiba udah ada satu Demonic Force barusan. Karena timingnya juga udah mau ada turtle yang kedua. Dalam 5 detik lagi muncul. Yang sudah diawasi juga oleh Luke. Dan ditarik. Kairinya level 7 sih. Sedangkan level Janna QT masih level 6. Oh dia parapel dulu buat nyamain level di level yang ke-7. Oke. Kayaknya sih akan seperti itu karena look-nya akan sedikit mereset dari Lord dan dikuasain banget 3 hero dari teman-teman Geek Farm. Coba untuk tahu banget sih karena lihat. Bahkan ditungguin terlebih dahulu. Kairinya udah level 8, lebih jauh lagi net sepertinya.
untuk dari segi level. Happy Spin, Guiding Wind, dan bahkan Surging Eagle, Retribution Wah. lagi-lagi diamankan oleh seorang Kairi. Dan bahkan kita lihat juga Boots yang mengincar ke arah belakang Janet QT-nya, tapi kita di sini masih ada Flicker, tapi nggak bisa, dikejar terus-menerus, lagi-lagi Povius. Apapun dash-nya, apapun reposition yang dilakukan musuh, tetap bisa dilompatin dan dapetin 1 poin kill tambahan. 1v1 situation di ada bottom lane juga cukup keras sepertinya. Pertikaian yang bisa terjadi. Cewek Flicker kah? Enggak sepertinya karena dia bakal recall juga. Dan jangan lupa apply kartu kredit HSBC Visa Platinum untuk dapetin cashback sampai dengan 750.000 dan juga 2 kali poin reward setiap transaksi fashion, dining dan juga pembelanjaan di luar negeri. Demonic Force ya tadi. Demonic Force? Iya. Iya. Ya kan? Kenapa? Nggak apa-apa. Tadi gua agak Ultimate tiba-tiba- bener. Iya, Demonic Force. Tenang. Dan masih kekejar ya. Sampai ini kan sampai flicker kan tadi looknya dan tetap tumbang sebenarnya. Tapi ditambah dengan bagaimana di area bottom lane yang match up-nya sebenarnya masih sama-sama imbang. Cuma kayak terlihat cewek lebih unggul karena turtle satu. Turtle Yang dua kedua kali. net Ya. dia dapat banyak banget gold shield gold buff sama tadi dapat Kramer. David Kramer. Oke, yang membuat dia lebih unggul dan lebih mengingatkan lagi juga buat teman-teman. Download Omne by FWD pastinya secara gratis di App Store dan juga Google Play. Tergantung dari device apa yang kalian gunakan. Dan juga untuk saat ini sebenarnya akan ada team fight. Samo dalam ancaman tapi masih single Eagle ke arah belakang. Samanya tumbang, jadi juga tumbang. Romer tuker jungler. Sementara lihat Baleski, dia flicker, jump in. Coba untuk memainkan pasifnya tapi ternyata Drian hanya loncat 1 kali, 2 kali saja. Sudah cukup sepertinya langsung turun menuju ke arah tanah dari Land of Dawn. Yes, masih bisa mengamankan Kramer juga. Baloiski masih bersembunyi. Heavy spin, Kelihatan ada heavy spin. Wah. Dikeluarkan, didorong sedikit, tapi caderannya masih bisa untuk sliding dan bahkan dia menggunakan flicker yang mundur ke arah belakang. Flame shot. Enggak berhasil dapetin. Andaikan tadi hit dari Rainer ya kena, mungkin itu bisa dapetin flame shot untuk last hit-nya. Yes. Tapi di sisi lain, Kairi hadir kembali level 10. Janakitnya masih dia ada level 9, Bucen ketertinggalan sedikit bahkan. Dari segi retribution sama-sama ready, tapi ternyata Janakit sempat untuk mendapatkan 1 buah retribution poinnya. Second Eagle didapatkan dan bahkan diloncatin lagi sama Drian. Gak punya lagi untuk escape ability dari Incandescence karena sudah digunakan di area Turtle. Yes. Harus menumbangkan nyawanya. Ngebuat Kairi juga masih bisa punya mobilitas untuk farming di area jungle. Tapi kita lihat Blackshoes sudah digunakan dari seorang aboynya. Drian tidak memaksakan dirinya. Kairi, apakah dia berani? Harusnya sih berani untuk dapetin purple buff milik seorang Gashen. Dan itu dia yang dibutuhkan. Tanpa adanya retreat tadi yang digunakan di arah jungler sendiri, Kairi jauh lebih unggul. Dapetin dengan retribution-nya. Tidak terkena Eye of Vendetta-nya. Ngebuat Kairi akan lebih jauh levelnya dari Janna QT. Gashen di awal-awal akan sedikit berat banget ini. Dia bahkan cuma jadi 1 item doang, Genius One doang. Bahkan 1 Magic One ini kita masih belum tahu loh mau kemana. Karena menurut aku pribadi net ya, akan lebih baik kalau dia bikin Kara Winter Truncheon duluan. Untuk menghindari banyaknya serangan dari teman-teman tim Onyx kan. Kayak ada Demonic Force, ada Heavy Spin, ada Jab juga yang damage-nya sangat amat tinggi. Circling Eagle, Samo. Masih tarik wing, Flicker digunakan untuk escape. Masih ada 1 darah terakhir dan ternyata Aboy sakit banget. Yang menggunakan Angry Gloom yang dia miliki dan Janna menunggu eksekusi di area sampingnya. Kadera juga udah selesai dengan endless battle untuk menembus kepada tubuh dari sosok Drian nantinya dalam area team fight. Agak terlalu komit sih bisa gue bilang si Samo HT ini atau Thomasnya. Dan teman-temannya juga agak sulit juga untuk ngedive in ke arah outer turret. Yang ngebuat ya sudahlah, mending relakan saja 1 orang dan itu juga Romer. Dibandingkan harus mati banyak karena di sini Demonic Force sudah mulai di-trigger juga dengan menggunakan 1 flame shot-nya. Tapi masih jauh untuk follow up atau backup-nya. Boots, mau flicker kah? Mau di-commit? Tidak ternyata. Ada, aman. Ya ada top lane. Sakit banget. Samo ternyata menjadi 1 korban dari Ten Dagger yang keluar dari Janakit. Dan Bahkan kalau dilihat Samonya terus ya. Iya, Samonya Nggak, terus. menurut lo rugi atau enggak untuk Menurut aku malah Geeknya yang rugi kalau terlalu Oke, rugi. banyak di team fight ya nantinya.
Jadi kayak source mereka bakal hilang untuk roamer dan sementara itu Kairi adalah target utamanya seharusnya. Tapi untuk sekarang kena taunt. Masih ditahan untuk heavy spin-nya, ditarik Kairinya bener-bener Sabar gak dikasih banget, pulang. tenang banget. Ditendang terus dengan stack 10-nya tapi Boots dia terjebak ke depan. Jana Cute dapetin 1 poin kill yang mahal. Drian loncat dengan Demonic Force mencoba untuk mengincar ke arah Baloyski. Dipindahin tim fight-nya daripada mengincar ke arah Kadera. Betul. Lebih baik mengincar ke arah Baloyski. Menghindari pergerakan Demonic Force dari seorang Drian agar kaderanya tetap aman. Jadi ini yang terjadi. Aimo pendek. Drian yang diincar. Mencoba untuk satu heavy spin. Jadi Cutie-nya kena. Fall damage yang mana langsung ada cewek juga. Yang memfollow up damage-nya dan bahkan 1-2 orang. Dan Kairi juga sumbang. Cadera flicker ke belakang. Demonic Force aktif lagi. Masih bisa lompat kembali 3 orang yang kena Drian. Tapi terkena damage turret. Dan dipanggil. Nggak bisa ternyata. Double kill. Cadera. Chandra. Yang lagi-lagi memberikan permainan yang luar biasa. Di team fight terakhir. Dan untungnya ya tadi kalau teman-teman lihat cewek lagi pegang sniper. Beda cerita kayaknya kalau misalkan dia pegang Shotgun. Nibiru dari awal. Oke. Nibiru terus pokoknya, dia Nibiru basic terus, attack ya. terus. Namun ini bisa dijadi poin plus juga sebenarnya bagi Onyx kalau snipernya kena. Itu bisa bener-bener dua dapetin instant point tanpa harus merelakan banyaknya korban jiwa. Dan buat sekarang cewek dia ada di level yang ke-12. Ultimate-nya udah ready banget di level yang ketiga. Dan bahkan banyak banget objektif yang dia dapatkan plus win of nature. Sebagai sebuah bentuk respect terhadap Kadera. Cadera ya. dari Karena tadi. wah Kaderanya sih udah punya Malefic ya. Wah. Ini Drian sih sudah boleh pasang immortal sih di tubuhnya. Dan buat teman-teman jangan lupa play your way the Aurora Collection from Logitech G. Yes. Menuju menit 12 ditarik kembali. Mau dipaksa di Lord berwarna ungu. Atau menunggu 20 detik lagi. Untuk Lordnya bakal Wah, ini enhance untuk dapetin 1 charge tambahan juga. Kaderanya Tapi kita cuma lihat juga di nyari minimap. stuck. Udah mulai ditarik. Samo HT, flicker ke arah belakang. Guiding win yang mana? Belum ada diincar kepada Aboynya. Tapi dari belakangnya Boloskinya. Dan bahkan Kadera yang diincar. Heavy spin. Mana from damage-nya. Dan langsung di follow up begitu saja. Double kill diamankan oleh seorang cewek. Yang ngebuat mereka menang team fight-nya. Dan bakal terbuka lagi pastinya untuk anak-anak Onyx. Melakukan team fight di arah bottom lane-nya. Flicker mencoba di follow up damage. Ada Luke juga, ada Jana Cutie. Mundur kembali dan harusnya mereka fokus terhadap Lord. Yang kedua. Maksudnya udah enhance. Karena Lord pertamanya tadi ditahan. Tidak mau dikomit sama anak-anak Big Fam. Ini nyari 10 stack tapi cukup beresiko untuk Kadera. Karena dia kan kelihatan sama Kairi kan. Jadi Sekali nggak ada kena flicker juga headbutt tadi. langsung di heavy spin. Betul. Dan mau gak mau ya dia harus menerima kenyataan kalau flickernya ditahan. Ternyata. Iya dia terjebak kan tadi Iya. di dalam ruang nostalgia. Di dalam area Purple Buff. Nyanyi lu lama-lama, Pi. Wis, itu namanya penggunaan kata-kata kan. Wis, tapi kali ini langsung ada Wave of the World. Terlalu sakit damage dari Drian. Coba untuk terbang dari Samo, mencoba untuk membeli waktu sedikit. Headbutt pun dilakukan. Luke mencoba untuk membeli waktu, tapi Driannya masih survive. Dia di belakang. Aboy, bakal dikejar juga sama Drian. Shield absorbnya terlalu banyak Kadera. Mencoba untuk memberikan dealing damage-nya dan akhirnya ada pertukaran 1 poin kill. Tapi malah jadi 2 untuk 2. Jana Cute juga tertumbangkan. Samo tidak hilang, Bung Oh Cornet. my god, dan buying time yang dilakukan oleh seorang Dian lagi-lagi dengan absorb damage-nya. Ngebuat distraksi dari anak-anak Geek Fam. Benar-benar gak bisa ngegapai atau ngebantuin Jana Cutie yang udah masuk dive in ke lini belakang dari anak-anak Onyx Esports. Tapi lihat, Lordnya udah ngecharge dia. Harusnya dia gak bakal ngecharge ke turret di bawah. Tinggal menunggu. Ini bakal initiate seperti apa dari anak-anak Onyx Esports. Walaupun tidak adanya flicker. Tapi mereka lebih memilih untuk ngeriset kembali. Sama-sama bermain disiplin, main aman. Gak mau buru-buru untuk komit dapetin best turret milik anak-anak Geek Fam. Iya. Bahkan dari tadi kita belum melihat combo Panther loh. Apa tuh Panther? Panda terbang. Oh iya. Yang dimana Matilda dan Akai ini bukan tanpa alasan pasti net di first phase 2 pick langsung Akai dan juga Matilda. Bahkan dari segi item Oracle. Oh, Drian ngejawabnya dengan Oracle. Jadi langsung dia buat sebelum Ice Queen won sangat bisa dibilang cenderung lebih main defensif dari Makanya Drian ya. Armornya dari tadi Iya, shield absorbnya makin tebel dan makin bikin banyak. Dan juga kalau ngomongin Jana, dia mau nembusin shield absorbnya pakai Holy Crystal. Holy Crystal. Tembus sih sebenarnya.
Ini udah Divine Glowing One juga. Level 14 juga. Game horror, ini dia Conceal Play. Samo, dia bakal tumbang sendirian dan pick off yang manis dari Geek Farm. Berhasil untuk mendapatkan satu roamer dari Onyx Esports. Dengan ciri khas ganking dari anak Geek Fam ya. Game horror. Konsil ke tempat yang benar-benar mengejutkan tadi. Dan ngebuat dari Samohati juga, ya daripada dia ngebuang Source Ultimate atau misalkan ngebuang spell dia, lebih baik ya pasrahkan saja. Toh juga masih bisa untuk team fight di nextnya. Pas ada Lord, Spurtik lagi udah mulai ada kan. Samo bikin buku ya. Dia lebih optimalin untuk Nyari CD. spam, iya untuk Spam spam guiding ini win ya kayaknya. kan? Guiding win. Guiding win. Atau jangan-jangan nanti bakal manfaatin untuk cari 45% cooldown reduction. Jadi 45 bisa nariknya tuh berkali-kali. dari, tunggu. Kalau dia full emblem kan bisa plus 10 ya? Iya. Plus 10, plus 35 sama buku. Oh tapi rata-rata Lagi enggak apa? apa? Movement speed sama ini. Movement speed sama biasanya ya, movement speed sama hybrid regen. Nah, 25% tuh dari ini, dari 5%-nya tuh dari emblem, 20%-nya dari Anti Charisman, 10-10-nya dari Oracle dan juga Domi Ice, tapi ternyata Kairi. Menarik nih. Masih aman, headbutt pun masih ada. Dan bahkan 3 orang dash. Tapi Drian belum mau loncat sepertinya. Yes, dan lagi-lagi bootsnya. Benar-benar coba untuk mainin Wah. lane-nya. Dirapihkan juga dari bottom lane-nya. Buat dari anak Onyx juga nggak bisa buru-buru untuk melakukan team fight. Kairi masih menahan heavy spin-nya, masih mencoba untuk tenang, sabar, ada guiding win. Tidak mau terburu-buru mengeluarkan satu ultimate dan ngebuat dari anak Geek Fam juga harus mundur kembali karena lagi-lagi boots-nya yang ngekontrol untuk lane management-nya di arah bottom lane. Oke, cukup berbahaya sebenarnya dari Kadera. Karena dia terekspos dari segi posisinya. Tapi ada flicker sekarang. Janakyut, dia juga sebenarnya masih menunggu bahwa kalau nanti ada backstep, dia yang akan merespon backstep tersebut dengan melakukan pick off balasan. Iya. Dan sekarang mulai tarik-menarik dari segi Lordnya Geek Farm. Benar-benar memainkan tempo permainannya dapat yang sangat info sih. amat ciamik. 5 member di sana. 5 member itu dia, Sneaky infonya udah ada ini. Aduh, 4 lawan 5 di daerah Lord. banget di sana. Ada Oh, banget. miss! Bahkan Lordnya membantu dengan efek stun. Renal Apathy. Gak kena. Spear Connect. Dan Brian juga hanya memberikan informasi di dalam area bush. Nah, Oh, ada ada look join the fight. 5 lawan 5 kah? Dia flank ke arah belakang. Masih sabar menunggu, ditarik Lordnya. Dengan darah yang cukup sekarat juga, 2 bar HP terakhir dan bahkan Drian ditarik tapi masih mempunyai satu ultimate. Diterbangin begitu saja si Eagle-nya dari seorang Drian dan push join the fight di arah belakang. Mencoba untuk flicker lagi ke arah belakang dan fokus terhadap Lordnya. Didapatkan Lordnya dan bahkan lagi-lagi caderanya. Sakit Kadera. banget. Ngebuat mereka harus retreat, cabut semuanya. Tidak boleh memaksakan team fight. Karena look-nya ngebuka, dipaksain, dikejar. Ada Bolinski juga. Oh my god, ceweknya menjadi sasaran. Masih ada guiding win, ada Kairi juga, tidak ada ultimate dan bahkan diamankan begitu saja. Bolinski still survive, masih ada Kadira juga. Oh my god, masih sama-sama survive. Tidak ada satu orang pun yang tershutdown lagi. Hanya Drian saja KB. Dan walaupun mendapatkan Lord ini membuat Geek Farm memaksa Onyx Esports untuk mundur, pulang, reset dan juga regen terlebih dahulu. Kadera dengan tendangan bolanya yang sangat menyakitkan ini membuat teman-teman dari Onyx Esports walaupun mendapatkan Lord tetap mendapatkan cedera juga. Karena mereka nggak bisa untuk mengambil sebuah opportunity. Ketika mereka mendapatkan objektif. Look, sendirian, gerak flicker, terjebak, headbutt, masih ada energy eruption. Heavy spin dilakukan, coba untuk spray down dengan Evolution tapi ternyata ditarik kembali. Dan tidak dapat turun dengan Guard Wing. Satu ke dua, Janakyut juga tumbang, ternyata tersisa 3 dari Geek Farm. Kali ini masih ada Drian yang belum join the fight. Kadera, wah Blade of Despair. Wah, oke. Makin lebih tajam dari segi physical attack-nya. Ini nggak ada flicker juga dari anak Onyx. Agak susah juga untuk initiate ke arah Kaderanya. Ini caderanya reset masih enak banget sih. Dia tinggal jaga jarak, dia juga punya flicker. Tinggal bersihin minion. Sabar nunggu inisiasi dari Bolinski. Walaupun tidak terkena dari ultimate-nya tadi. Main Dari bola, main bola, main Narapatinya, bola. masih ada Black Shoes. Main Bolanya, bola, ada main sakit bola. banget bolanya. Gila. Main bola sih main bola ya. Tapi nggak bola Bruno juga. Tapi kayaknya masih ada Hesplau sih cewek. Masih. Masih ada Penuh lagi favor darahnya. item juga kan dari Matilda. Aman. Dua lifesteal. Gila. Wave of the World pedes To loh. be honest ya, gue mau jujur-jujuran aja. Ini kayak bukan Geek Farm yang gue kenal kan. Ngeri banget sekarang ya. Hey, apakah Gila. kalian lupa dengan Apa tuh? hashtag 1,5 tahun kita yang dulu? Geek Farm, Refarm. Geek, oh iya. Itu dia yang Cuman terjadi gue masih sekarang. sering nge-cash juga tuh Geek Farm Revamp ya. Wah,
Emang sekarang kenapa, Net? Kan sekarang gue di MPLI. Oh, betul. Sama, saya juga nge-cast di MPLI, Net. Alright, back to the game. Masih 40 detik lagi untuk Lord akan muncul. Dan semua source spell dari kedua tim sudah ready. Bahkan Aboy juga kalau misalkan dilihat dia belum ter-shutdown ya. Ini agak masalahnya sulit juga untuk nyentuh shutdown Aboy-nya PR banget Iya. di sini, gara-gara dia ngejawab pakai Necklace of Durance loh. Jadi Drian yang tadinya kuat nahan semua damage dari Aboy dan juga Kadera, sekarang Drian ragu-ragu untuk loncat jadinya. Karena sekali dia loncat dia bakal kehilangan shield absorb-nya dengan cepat. Betul. Dengan burst damage milik Lilia, slow juga. Dan Lord yang sudah enhance evolve bahkan karena sudah menit 20. Ini akan menjadi Lord yang cukup berarti. Loh. Kairi. Tapi akan menjadi fight yang cukup berarti juga karena kita lihat di sini Kairi. Nyaris saja dia menculik seorang Aboy. Sakit. Masih ada guiding win, masih bisa dipanggil, masih bisa aman. Selagi masih ada Samo Hati di arah belakang. Ketika guiding winnya aktif, Baloyski lagi-lagi menarik satu orang saja karena seorang Drian ya, dia mereinforce keluarga, tapi kita looknya mengincar ke arah satu orang. Butsi yang menjadi sasaran, masih sama-sama menahan flicker ya, masih sama-sama menahan untuk menginisiasi team fight. Karena mereka menganggap ini adalah fight yang sangat penting. Ini adalah timing-timing yang sangat krusial. Walaupun kita lihat di arah mapnya, Jana Cutie juga menunggu di atas bus. Menunggu timing yang tepat juga. Ini yang bahaya nih. Kaderanya nyaris 10 stack dari Lord. Bahkan udah mulai ada pergerakan dari Jana Cute. Pasti 10 stack. Kairi juga harus lebih berhati-hati kalau misalkan dia mau ngebadanin dari Kadera. Dan di sisi lain Radiant Armor sudah terjawab bagi Kairi. Ada satu pergerakan, dua hero kena, langsung ada Bennett Rage, Kairi, Heavy Spin, tapi ternyata Jana Cute menumbangkan satu dari Kadera mendapatkan Lordnya. Lihat di belakang, Baleski tumbang tapi cewek tershutdown, Wave of the World, main bola, langsung ditendang sama Kadera. Tapi ternyata Drian mencoba untuk bertahan dan masih bertahan dari Kadera. Dia masih survive, one last HP, masih ada Immortal dan Evolve Lord untuk Geek Farm ID. Geek Fam Revamp ini yang benar-benar ditunjukkan oleh semua anak Geek Fam ketika di team fight terakhir. Mereka memanfaatkannya dengan sangat-sangat baik dan bahkan kita lihat caderanya atau candranya still survive dengan darah yang sangat kecil, sangat sedikit. Let's go the People Champs. Mungkin sudah mulai ada sorak-sorak tentunya dari para penonton. Kali ini mencoba untuk melihat Geek Farm melawan champion of MPL Indonesia. Lordnya udah charge tapi it's okay. Masih ada wave minion juga, Samo tersisa sendirian. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cewek muncul, ada Heavy Spin juga. Dan Boots hilang di depan sana, Heavy Spin dilakukan Aboy. Masih Immortal, Winter Transit juga mencoba untuk bertahan. Look, dia masih kuat banget. Guiding Wing ke belakang, Kairi tumbang. Samo juga mencoba untuk bertahan, tapi dia Masih bisa ditahan. sangat tinggi. Kadera, masih fight bahkan back. dia bakal di fight back. Masih Win of Nature dan hilang. Terkena jab shotgun. Oh my god, what happened? Cewek tumbang. Jana Cute mencoba untuk bertahan. Masih ada Immortal. Winter bakal dia gantikan. Demon Tidak Force. sepertinya. Masih ada Boots dapetin double kill. Boots Jana moment. Cutie. Jana Cute ditumbang. Is down. Dan Boots mencoba untuk mendapatkan triple kill. Triple kill from Boots. Moment again, Bung Cornet. Boots akhirnya mendapatkan 3 poin kill yang sangat penting dan membuat anak-anak Geek Fam belum bisa untuk nge-end gamenya. Dan masih bisa ditahan oleh anak Onyx. Tersisa Baloyski dengan cooldown death yang sangat banyak. 30 second atau 25 detik lagi untuk Kaderanya akan kembali hidup. Tapi ini bakal susah banget. Baloyski sendirian mencoba at least dia bersihin minionnya. Masih bisa. Dan harusnya masih bisa untuk ditahan oleh anak-anak Geek Fam. 1 minion terakhir masih bisa di-clean. Dan masih berjalan pertandingan 23 menit permainan dan masih berjalan teman-teman. Luar biasa, Geek Farm dan juga Onyx masih melanjutkan pertandingan mereka, masih belum mau melepaskan game pertama karena Bung Cornet best of 5. Best Game of five. pertama itu Game sangat pertama, penting betul. sekali. Emang yang paling panas tuh emang game pertama biasanya. Dan ini yang ngebuat mereka bisa dilihat hanya mempunyai satu best turret terakhir saja dari masing-masing tim. Tinggal gimana caranya untuk mereka membuat tim fight yang sangat baik. Dia menentukan kemenangan pastinya nantinya. Misko. Tadi Kenapa? mungkin niatnya Kairi tuh Dikasih ya? ngasih purple buff-nya ke Drian, tapi ternyata masih keambil sama pasif true damage-nya juga, jungler ya. kan. Retribution. Kadera. Dia punya Win of Nature sebenarnya. Tapi udah nggak ada immortality untuk 3 menit.
Tadi udah pecah soalnya. Mau dia tukar jadi Winter. Bisa jadi. Jadi kalau Drianya loncat ke belakang, masih mampu bertahan dia. Dan lagi-lagi ya. Lalu si Chandra ini Stacknya tuh. di tengah untuk cari setiap tuh. Mencari stacknya. Untuk pasif dari seorang Bruno. Untuk nambahin kritikalnya. Iya net, sekali tembak tuh. Sakit banget itu. Gitu dia. Lihat tuh. Start lagi Lordnya. Sisa berapa tuh dari 70.000? Dan Baloyski lagi Baloyski yang bener-bener ngacak-ngacak. Dari formasi anak-anak Onyx. Dan Luke juga. Yang mencoba untuk motong sekarang. Oke. Ada Tapi ganking. ada ganking mungkin. Sempatkah? Matilda. Oh, langsung di Lord. Oh, dibuka nanti Lordnya. Rotasi lagi. Mulai berjalan. Dari Butse juga. Kyrie is coming. Boots is coming. Semua datang secara perlahan-lahan. Oh. Flicker Baloyski. Miss. Dude. Dan bahkan di sini Baloyski-nya Immortality mungkin akan pecah. Karena ada Kyrie juga di depan. Tapi lihat. Chandra. Dapetin 1 poin kill-nya. Dan kita lihat masih ada 1 ultimate juga dari seorang Samoa Hati. Flicker ke arah belakang. Baloyski still survive. 1 more HP. Didapatkan oleh seorang Drian. Dan bahkan damage dari Samoa juga terlalu keras. Terlalu sakit. Dan bahkan ada kill tidak ada belakang. Bagi ke arah seorang cewek. Dan masih ada Winter Transit. Tersisa 2 orang saja KB. Dan mereka ada 4 orang yang bisa start untuk Lordnya. Dan wave minionnya muncul pas banget di 41. Jadi tidak akan ada wave minion yang mendorong dari area mid lane. Geekbomb ID mendapatkan sebuah Lord yang begitu mahal, begitu kuat, late game power. Dan ini kesempatan yang sangat amat emas untuk mendapatkan game pertama dari Geekbomb ID. Bruno dari Kadera yang membuat seolah-olah teman-teman dari Onyx Esports cedera. Perlahan-lahan tapi pasti 20 detik tanpa adanya Boots. Didorong wave minionnya. Mereka ini. Ini dia wave minion yang terakhir akan muncul mungkin dari teman-teman dari Tapi Onyx lihat Esports. atasnya juga ke-push. Gak masalah karena ada wave minion balasan. Dan lihat langsung win. jump in di arah depan. Gading Satu masih gerobak, ada. satu gerobak. Samo, satu gerobak. Kadera, masih ada Win of Nature. Dan Geekbomb. Revamp is real. Dan mereka dapetin 1 game pertama yang sangat penting di Best of 5 Grand Final LPL Invitational 2022. Wow, ini sih Geek